Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan abdurrahim.com di sini. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini, teman-teman. Jadi kemarin kita telah membahas bahwa ada dua cara di dalam ini internet marketing ya, supaya kita bisa jadi nomor satu di search engine, dalam hal ini Google. Yang pertama itu dengan cara berbayar, dan yang kedua dengan cara gratis atau melakukan optimasi pada mesin pencari atau search engine optimization, disingkat SEO. SEO itu teman-teman yang udah kita bahas panjang lebar kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam detail ya. Untuk SEO on page ada banyak hal yang kita lakukan. Kemarin kita berbicara tentang goal setting. Sekarang hari ini kita akan bicara tentang yang kedua, yaitu riset kata kunci atau riset keyword. Hari ini kita akan praktek teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan gimana caranya riset kata kunci ya. Kita akan gunakan keyword tools, bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara menentukan, dan apa yang akan kita lakukan setelah kita dapat kata kuncinya gitu teman-teman. Nah, kita fokus satu persatu ya. Kita mulai lagi aja dengan mempelajari keyword tools. Keyword tools itu banyak teman-teman. Cara untuk tahu keyword tools ya kita cari di Google aja kan gitu. Kita ketik di sini keyword tools ya. Apa jenisnya? Banyak sekali teman-teman. Yang pertama tentu aja yang punya Google gitu ya. Nah, dia pakai di dalam manajemen periklanan dia ya, itu di Google Ads. Dia juga punya tools namanya Keyword Planner gitu ya, Google Keyword Planner. Google Keyword Planner itu juga bisa dipakai dengan mudah dan lebih powerful gitu teman-teman. Tetapi selain Google Keyword Planner juga ada banyak lah keyword yang bisa dipakai. Contohnya SEMrush di sini ya, ataupun Keyword Tool IO. Kemudian ini keywords.com, WordStream, kemudian WordTracker ya, Patel, kemudian ada juga KW Finder gitu teman-teman. Nah, yang biasa saya pakai ya tentu saja bikinan Google gitu ya. Yang pertama yaitu ini Google Keyword Planner. Kita akan bahas analisa keyword kali ini adalah dengan Google Keyword Planner. Mungkin di masa depan saya mungkin bisa bikin juga tools untuk KW Finder ataupun Keyword Tool IO. Nah, yang biasa saya lakukan aja yang kita bahas ya, dengan keyword tools. Keyword tools teman-teman, kalau kita mau masuk pertama kali, tentu aja kita masuk di Ads Google ya, yang paling atas ini, keyword Ads itu. Nah, di dalam manajemennya ini teman-teman sign in dulu ya, masuk ke dalam akunnya. Setelah masuk, kira-kira akan seperti ini, masuk ke dalam manajemen periklanannya. Kalau masang iklan biasanya tayangan pertama tuh akan muncul seperti ini teman-teman setelah login. Ini saya setelah login ini dalam akun periklanan saya. Kalau masang iklan saya biasanya pakai akun yang ini. Untuk ketemu toolsnya ini pakai alat ini ya. Pergi ke alat ini, pergi ke paling bawah nih perencanaan. Kemudian ini ada keyword planner di sini. Ya, klik di keyword planner. Sampai di keyword planner akan masuk kepada penemuan kata kunci ya. Ini kotak yang pertama, temukan kata kunci baru. Ini kita bisa dapatkan ide kata kunci yang bisa membantu kita untuk menjangkau orang yang tertarik dengan produk kita. Atau bisa juga kalau kita udah punya kata kunci, kita masukkan yang sebelah kanannya juga bisa ya. Dapatkan volume penerusan dan perkiraan ya. Kita masukkan kata kuncinya, nanti akan muncul Google akan rekomendasi gitu ya, berapa penelusurannya, berapa perkiraan budget yang bisa kita lakukan. Tapi biasanya saya tahap awal saya masukkan yang sebelah kiri ini, yaitu temukan kata kunci baru. Nah, untuk memulai searching ini tentu aja kita masukkan secara garis besar teman-teman. Contohnya ya, kan saya ada klien ya yang saya bahas sejak kemarin, kita bikinkan websitenya kan, Wiring Sadara namanya kan. Nah, ini tutorial untuk membuat website seperti ini sudah saya pernah buat
di tutorial-tutorial sebelumnya teman-teman, nanti bisa ditonton dengan detail bagaimana cara membuat website kan gitu. Nah, ini miring sadara yang udah kita pernah buat kemarin gitu ya. Nah, bisnisnya beliau ini adalah berjualan baju muslim gitu ya, jilbab, hijab, burqa ataupun baju jilbab trendy gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa buatlah, saya sudah ajarkan caranya, bisa ditonton kembali di video-video sebelum ini. Nah, kalau untuk bisnisnya baju jilbab miring sadara ini, atau teman-teman apabila berbisnis yang berkaitan dengan hijab ya, tentu aja kita harus cari kata kunci untuk yang ditarget gitu ya, untuk bisa sukses gitu. Nah, sebagai tahap awal untuk kita mulai menganalisa kata kunci adalah kita masuk ke keyword planner, kita ketik secara garis besar dulu teman-teman. Yang dalam ini kan contohnya di sini adalah jilbab ya. Kalau misalkan teman-teman tidak jual jilbab, tentu aja bisa temukan kata kunci sendiri gitu. Misalnya jualan sepatu ya ketik sepatu gitu. Kalau jualan misalnya kue gitu ya, ataupun makanan, misalnya jual bakso ya ketik dulu kata kunci yang besar gitu, misalnya bakso. Atau jualan nasi catering gitu misalnya, ya ketik aja kata kunci catering gitu ya. Karena ini bisnisnya jilbab, kita coba di kata kunci jilbab. Nah, oke, sekarang kita akan cek bagaimana hasil penelusuran kata yang besar seperti ini. Masukkan dulu jilbab. Yang akan kita cek Indonesia tentu. Kalau kita misalkan mau luar negeri ya ininya diganti teman-teman. Misalnya bahasa Inggris, misalnya kalau misalkan dalam bisnis aku ya, misalnya kan kata kunci kan mutiara ya. Aku kan jual South Seaport gitu ya. South Seaport, mutiara Laut Selatan kalau misalkan bahasa Indonesianya. Nah, ini ya diganti nih Indonesia gitu. Diganti nih Inggris misalnya ya. Ini contohnya Inggris. Ini sih saya contohin aja ya Inggris. Nah, lokasinya nggak usah Indonesia, ininya dibuang gitu, jadi seluruh dunia gitu ya. Nah, jadinya tuh bahasa Inggris seluruh dunia, baru di enter. Tapi karena kita ini ngetesnya jilbab ya Indonesia dong kan gitu, bahasa Indonesia, ininya lokasinya diganti ini bahasa Indonesia, ini bahasanya, kemudian lokasinya diganti, khusus masukan yang targetkan yaitu Indonesia. Ini Indonesia targetkan. Simpan tuh teman-teman ya, udah clear yang ini. Ini juga bisa dimasukkan domain yang digunakan sebagai filter. Kalau kita punya website ya bisa dimasukkan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Nah, kalau mau dimasukkan ya boleh ya, miring sadara tadi boleh aja, miring sadara ya, ini kita masukkan boleh. Kalau nggak dimasukkan nggak apa-apa teman-teman, langsung bisa. Nah, ini masukkan di sini, oke. Tapi kalau nggak mau dimasukkan ya nggak apa-apa, dibuang aja. Kita lihat hasilnya kalau nggak dimasukkan ya, klik hasil. Nah, kata kunci yang besar seperti ini tentu aja akan menghasilkan penghasilan pencarian, hasil pencarian yang sangat lebar teman-teman. Tapi dia kasih kita kata kunci tambahan lah untuk kita cek, yaitu di sini ada dia ngasih kata kunci baru, yaitu jubah, pakaian luar, media dewasa, hijab, abaya, kerudung, himar ya. Kita bisa masukkan untuk kata kunci ini tuh ditambah dicari, tapi kita fokus dulu, namanya kita riset gitu ya, kita menuju dari lebar gitu ya, menuju ke arah yang kata kunci yang lebih menyempit. Nah, untuk bicara jilbab nih, lihat teman-teman, ada angkanya nih 33.100 pencarian per bulan rata-rata. Nah, kemudian persaingannya ini, tingkat persaingannya rendah, pangsa tayangan iklan tidak ada data. Kalau bid paling halaman bagian atas rentang paling bawah 608 rupiah. Kalau yang paling atas itu yang nomor satunya itu, yang rentang paling atas itu maksimalnya 2.536. Nah, detail pemasangan iklan nanti kita bisa belajar ya detailnya, tapi saya sudah pernah bikin video untuk cara beriklan, nanti bisa dicek lagi video-video sebelum ini. Nah, masih lebar sekali teman-teman, 33.100. Kemana kita harus fokus? Ke arah yang berkenaan dengan website kita. Tentu aja kita harus lihat
kata-kata kunci lain yang disarankan gitu ya. Nah, tapi bisa lihat juga ini kalau kita lihat kata kunci jilbab nih, ada grafik di sini. Ada grafik yang dari rendah kemudian menuju ke atas tinggi. Nah, ini grafik yang bagus gitu teman-teman. Artinya trennya terus naik gitu. Tapi kalau kita lihat ini ada kerudung Rabbani, ini grafiknya juga terlihat ini naik kemudian spike gitu. Spike tuh meroket gitu ya. Kemudian turun lagi menuju stabilnya. Nah, jilbab instan juga ya sempat naik. Nah, biasanya pada saat naik-naik ini mungkin di bulan Mei ini saat lebaran ya teman-teman. Karena Rabbani juga ini gitu, kalau kita lihat yang spike ini ya bulan Mei gitu, bisa dilihat teman-teman datanya. Nah, kalau kita lihat jilbab ini masih lebar gitu ya. Kalau persaingan kata kunci di jilbab juga kita bisa, tapi untuk website lebih bagus ke arah fokus lah gitu. 33.000, kerudung Rabbani 27.000, jilbab instan 18.000, jilbab kerudung dinai 3.600, pasmina 27.000. Nah, ini kan enggak urut nih teman-teman. Bisa kita urutkan teman-teman. Caranya ini penelusuran bulanan rata-rata nih, kita klik sekali. Nah, dia langsung urut itu ya, paling atas itu jilbab, kemudian kerudung Rabbani, kerudung pasmina ya 27.000. Ini prospek nih kata kunci nih, kerudung Rabbani, kerudung pasmina. Teman-teman kalau lihat di sini ada angkanya ya, ini kan ada angkanya nih, 5.000, 6.000, 9.900. Ini bisa keluar teman-teman kalau kita sudah punya saldo di Google Ads. Mari saya lihatkan kalau misalkan kita masih nol, nggak punya saldonya ya, kayak apa hasil pencarian. Nah, ini saya udah cari, contohnya saya ketik di sini sepatu gitu ya, sepatu. Kemudian begitu saya cari hasilnya, nih lihat teman-teman, 10k sampai 1m. Jadi rentang yang diberikan tuh tidak angka exactly gitu, tidak angka yang tepat setepat-tepatnya, tapi angka perkiraan gitu. Dan ini ya terus terang aja sulit untuk menganalisa kalau angka masih lebar seperti ini kan, 100.000 sampai 1 miliar kan susah ya. Sepatu Vans 100.000 sampai 1 miliar, sepatu Adidas 10.000 sampai 100.000. Ya angka-angka lebar seperti ini, lihat nih seragam 10.000, 10.000, 10.000 sampai ke bawah. Ini kan susah kita untuk analisa gitu teman-teman. Makanya kita harus isi saldo di Google iklan gitu ya, Google Ads, supaya kita bisa punya alat untuk melihat hasil exactly seperti ini. Lihat ini 33.100, beda kan ya. Kalau ini kan susah lihatnya 100k sampai 1m. Ya 100.000 sampai 1 miliar ya terlalu banyak angka yang untuk diperkirakan. Tetapi kalau punya tools yang ini kan tepat ya. Caranya harus isi iklan. Dari pengalaman saya ya, untuk ini bisa dapat alat ini, saya masukkan uang kepada Google Ads. Kalau lihat tuh minimal 200.000 teman-teman. Jadi saya masukkan 200.000 ke dalam akun, kemudian saya pasang iklan, udah apa ya, pulsanya udah tersedot gitu, tinggal 113.000 gitu ya. Tapi saya udah pernah masukkan uang di 21 September ini 200.000. Jadi teman-teman kalau mau punya alat seperti ini ya masukkan uang ke Google Ads-nya, sekalian praktek untuk bisa masang iklan gitu teman-teman. Ini adalah penting buat Google sebab dia mau lihat siapa orang yang serius untuk beriklan gitu teman-teman, bukan cuma mau masuk gunain toolsnya tapi tidak serius beriklan gitu teman-teman. Ya 200.000 untuk punya tools yang powerful seperti ini kan ya penting teman-teman, sangat penting gitu ya, sebab istilahnya kita beli alat lah untuk bisa menganalisa. Namanya kita mau bisnis ya harus ada alat untuk menganalisa kata kunci gitu. Jilbab, tanda ini jilbab, kerudung Rabbani, jilbab instan gitu ya. Kerudung kita tadi urutkan ya. Nah, jilbab bergo nih, jilbab bergo, kerudung pasmina, jilbab. Coba lihat dari kata kunci yang besar-besar seperti ini ya. Ada kata kunci yang menarik ya. Jilbab, jika kita jual jilbab terlalu lebar ya kan. Kerudung Rabbani kita bisa cek ini 1, 2, 3, 4. Kita copy ya, salin. Kita cek di trennya teman-teman. Coba yang paling awal ini pasmina ya. Jilbab pasmina. Kita ambil 5 kata kunci tertinggi gitu ya. Jilbab, kerudung Rabbani,
pasmina bergo. Itu kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke analisa trennya, teman-teman. Kita masuk trends.google.co.id. Biasanya ini yang saya lakukan, teman-teman. Nah, ambil 5 kata kunci tadi ya. Ini kita sorot 5 kata kunci yang kita teratas itu ya. Kita cek yang paling atas. Kita cek trennya, kita masukkan ke sini. Nah, kita paste, teman-teman. Nah, kalau ini masih bergabung, kita kasih koma dulu. Kalau bingung nggak di sini, kita coba ini mungkin sudah bisa. Masukkan ke Notepad++. Coba kita masuk ke sini. Kan ini belum ada komanya ya. Mungkin ini kalau tadi sudah kita bisa dikomain. Oh, ternyata belum, teman-teman. Sudah kita komain sendiri aja. Koma ya, kerudung Rabbani, koma, jilbab instan, koma, jilbab bergo, koma, kerudung pasmina. Sampai di sini kita enter. Bang bang. Kelihatan grafiknya sekarang, teman-teman. Lihat ya. Ini jilbab warnanya biru. Itu terlalu jauh dari teman-temannya yang 4 kata kunci yang lebih detail. Tentu aja jauh, sebab kan nilainya jauh-jauh ini, teman-teman. Secara garis besar 33.000 dibanding 27.000-an, kan gitu jauh ribunya. Nah, pun kita juga mungkin tidak akan ngambil kata kunci yang masih lebar seperti ini, teman-teman. Jilbab begitu terlalu lebar, susah menganalisanya, kan gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah ininya kita buang nih. Kata kunci yang terlalu lebar ini kita hapus. Nah, kita lihat teman-temannya biar gampang analisanya. Grafiknya mah kelihatan sekarang, teman-teman. Nah, kalau lihat teman-teman grafik ini ada satu yang spike ini ya. Di hijau ini. Kata kunci hijau adalah kerudung pasmina. Tapi hanya terjadi di bulan Mei. Ini mungkin saja terjadi karena adanya lebaran gitu ya, kira-kira mungkin ya. Sehingga dia spike nih semuanya. Di saat lebaran itu mungkin tren pasmina sangat tinggi gitu, sehingga orang ketiknya kerudung pasmina. Tapi kalau lihat dari kata kunci, teman-teman, yang mana yang akan kita sorot? Empat-empatnya sebenarnya kita bisa ambil kata kunci ini, kerudung Rabbani, untuk dijual di website kita. Ini dalam hal ini Wearing Sadara ya. Kita bisa jual apapun yang berkaitan dengan 4 kata kunci tadi ya. Kita bisa jual kerudung Rabbani, jual jilbab instan, jilbab bergo, kerudung pasmina. Tetapi kalau lihat dari tren ini, kalau saya kecenderungannya saya akan lihat tren yang naik, teman-teman. Tren yang naik itu bisa dilihat di sini nih, yang warna kuning ini, lihat. Warna kuning ini trennya naik ini. Nih kan pertama sedikit, kemudian dia terus naik, teman-teman. Tuh, terus dia naik, teman-teman. Sementara yang lain itu dari posisi sedang kemudian tetap sedang gitu. Nah, bahkan yang biru ini, kalau lihat yang biru ini kerudung Rabbani turun terus sedang terus turun. Yang merah juga begitu. Yang merah jilbab instan ya, sedang turun, naik sedikit, turun dan terus turun. Nah, kalau dari kesimpulan ini, saya kecenderungannya adalah mengambil kata kunci utama saya adalah jilbab bergo. Gitu, teman-teman, jilbab bergo karena trennya naik. Kalau mau lihat lebih detail, coba kerudung Rabbani kita hilangkan ya. Kemudian kita lihat yang spike ini, pasminanya kita hilangkan. Nah, lihatnya kita bandingkan antara jilbab instan dengan jilbab bergo. Ya teman-teman ya, jilbab bergo ini dia trennya naik, teman-teman. Nah, ini yang seperti ini yang bagus untuk kita jadikan kata kunci utama. Kemudian yang jilbab instan dia terus turun gitu, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kita bisa fokus pada jilbab bergo. Nah, sementara ini trennya akan kita ambil kata kunci utama adalah jilbab bergo. Jilbab instan ini kita hapus dulu. Nah, ini jilbab bergo, grafiknya naik, terus naik. Nah, ini prospek untuk dijual. Teman-teman nanti cocokkan dengan produknya sendiri, teman-teman. Kebetulan ini kan kita menganalisa
market yang jilbab gitu ya. Teman-teman juga udah tahu mungkin bahwa saya bukan bisnis jilbab gitu ya. Saya bisnisnya adalah saya punya toko emas perhiasan mutiara ya teman-teman. Jadi saya sebetulnya ini menganalisa buat klien saya begitu. Nah, apa aja di jilbab bergo ini yang penting untuk dianalisa? Lihat teman-teman, kita lihat minat di wilayah Indonesia. Ternyata yang banyak mencari jilbab bergo ini daerah Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Dari paling banyak ini Sulawesi, tetapi nggak cuma itu tentu saja. Kita bisa tampilkan selanjutnya yaitu Kalimantan Utara, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara sampai 29 ke bawah ya. Ini terus banyak. Tapi yang paling tinggi tadi ternyata di Sulawesi teman-teman. Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan yang mengetikkan jilbab bergo. Apa efeknya ini? Kalau kita tahu nama daerah ini tentu aja penting sebab kita akan beriklan di daerah-daerah yang tertarget seperti ini. Kita akan masukkan iklan kita di Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan yang 5 terbesar ini. Nah gitu teman-teman. Nah kalau kotanya tidak muncul data nggak apa-apa, kita cukup subwilayah aja nggak apa-apa. Gitu ya. Kita akan beriklan di Sulawesi sebab kalau di Google itu beriklan tuh lebih bagus tertarget, seperti sniper gitu ya, pistol senapan satu peluru satu nyawa gitu. Jadi bukan kita tembak-tembak sembarangan menghabiskan peluru tanpa ada makna kan gitu. Jadi tertarget gitu. Masukkanlah iklan ke tempat yang banyak pencariannya. Nah, kalau kita lihat query terkait, ternyata ini ada nih yang meningkat ini. Jilbab bergo Mariam, warna jilbab bergo Mariam, jilbab bergo kriwil, jilbab bergo warna Milo, harga jilbab bergo Mariam. Ini yang barusan query itu kata kunci yang dicari gitu ya, query yang terkait. Yang meningkat, terakhir nih naik tajam. Tapi kita juga bisa cek query terkait yang teratas yang paling banyak dicari. Ternyata tuh jilbab bergo Mariam, warna jilbab bergo, jilbab instan, jilbab tali bergo, dan warna jilbab bergo Mariam. Nah ini bisa di copy nih teman-teman. Nah, bisa ditambahkan ke perbandingan. Tuh, tetap masih naik juga kan? Jilbab bergo Mariam. Ini kita ambil aja kata kunci ini. Kita ambil kata kunci ini, kata kunci yang akan kita ambil teman-teman. Ya sudah dapat 1, 2, kemudian ambil lagi berikutnya yang di bawah, warna jilbab bergo Mariam, warna ini. Penting teman-teman untuk analisa kata kunci ini sebab ini akan kita bikin menjadi konten jilbab bergo kriwil, jilbab bergo kriwil ya. Pelan-pelan aja teman-teman sambil kita belajar sama-sama ya. Jilbab bergo warna Milo, rupanya teratas. Oh, jilbab instan, jilbab bergo Mariam, warna jilbab bergo teratas ya. Jilbab bergo Mariam, warna jilbab bergo ini. Jilbab instan, jilbab instan, jilbab tali bergo, jilbab tali bergo, kemudian warna jilbab bergo Mariam. Nah, oke. Kita sudah dapat 6 kata kunci penting. Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini kita telah mendapat teman-teman, judul artikel atau judul konten yang kita bisa buat untuk mengundang visitor gitu di website kita. Nanti bikin sendiri nih teman-teman. Satu artikel judulnya jilbab bergo, satu artikel lain jilbab bergo Mariam, satu artikel lain warna jilbab bergo,
satu artikel jilbab instan, jilbab tali bergo, dan jilbab bergo Mariam. Paling tidak 6 kata kunci utama ini kita akan buat artikelnya. Nah, dalam hal ini kalau kita bisa pisahkan sebagai berikut ya, jilbab bergo ini kata kunci utama. Itu kalau bahasa Inggrisnya main keyword. Nah, kalau yang berikutnya ini kata kunci sekunder ya. Kata kunci sekunder. Kalau bahasa Inggrisnya secondary keyword. Oke teman-teman, kalau kita lihat grafik ini ya, kita udah dapat nama lokasi yang bisa kita pasangi iklan, kemudian kata kunci yang terkait. Nah teman-teman bisa juga lihat grafik ini naik atau turunnya itu bisa lihat tidak cuma 12 bulan terakhir teman-teman. Nah, jadi kita bisa juga lihat 5 tahun terakhir teman-teman. Nah, kita lihat trennya ya. Ya teman-teman, 5 tahun yang lalu tuh tren jilbab bergo tuh belum terlalu tren. Nah, coba kita bandingkan kata kunci jilbab yang lain ya. Misalnya kerudung rabani, misalnya contoh ya. Kita ambil kata kunci yang kerudung rabani dan kerudung pasmina. Kerudung rabani, kerudung pasmina, jilbab instan. Oke, kita ambil. Kita masukkan di pembandingnya. Kerudung rabani. Satu-satu teman-teman. Kerudung rabani. Kerudung rabani ya. Oke. Ini. Kemudian kita ambil jilbab instan. Yang terakhir ini kita lihat kerudung pasmina. Ini kata kunci yang cukup besar teman-teman. Pencariannya banyak teman-teman. Oke, lihat ya trennya, lihat. Ini lihat ini kerudung pasmina nih punya spike gitu. Ini biasanya di masa lebaran ini ya. Rupanya di tiap lebaran itu kerudung pasmina selalu mendominasi penjualan gitu. Saat Ramadan gitu ya. Pasmina ini orang bersiap untuk lebaran ini ya. Di tiap lebaran dia tren. Tapi kalau tidak lebaran dia tetap kalah sama yang warna merah, yaitu kerudung rabani ya. Juga di terakhir 4 tahun terakhir ini kalau lihat kerudung pasmina yang warna hijau itu dia berada di bawah yang warna kuning, di bawah jilbab instan. Nah, tetapi dia berada selalu di atas jilbab bergo gitu ya, sejak zaman 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tetapi 1 tahun terakhir ini jilbab bergo yang warna biru itu telah meningkat sekali, meninggalkan pasmina, kerudung pasmina gitu. Juga telah meningkat sekali meninggalkan kerudung rabani dan jilbab instan. Nah gitu teman-teman, sehingga kita bisa lihat ini analisa kata kunci ini bisa menentukan mana yang akan kita jual utama di masa-masa tertentu. Misalnya di lebaran kita stoklah kerudung pasmina, jadi 2-3 bulan sebelum puasa itu kita sudah promosi tentang kerudung pasmina teman-teman, sehingga pada saat hari lebarannya kan SEO itu membutuhkan waktu teman-teman, dalam waktu 3 bulan lah kira-kira. Jadi 3 bulan sebelum hari lebaran itu kita sudah promosi tuh, sudah kita SEO itu tentang kata kunci kerudung pasmina, sehingga pada saat hari puasanya, hari lebarannya itu kita udah top ranking gitu teman-teman. Nah, pasang iklan juga demikian gitu trennya. Nah, tetapi untuk jilbab bergo kita terus lakukan SEO teman-teman, karena ini terus akan tren ke atas ini. Saya lihat begitu di grafik ini. Berapa kata kuncinya yang mencari? Kalau lihat kerudung rabani itu 27.000, kerudung pasmina 27.000, jilbab bergo ya
Jilbab Bergo juga 22.000, juga cukup banyak teman-teman. Kalau kita kalkulator ya, misalnya kita jual jilbab Bergo gitu ya, misalnya nih kita jual jilbab Bergo nih 22.000 nih. Misalkan kita akan cari analisa kata kunci jilbab Bergo, potensi marketnya kita sekarang cari 22.000 dicari per bulan. Coba kita kalkulatorkan 22.000 pencarian per bulan, berarti pencarian per hari 733 pencarian. 733 pencarian per hari, kalau kita dapat 10%-nya aja, 73 lembar ya, 73 lembar. Misalkan jilbab itu profitnya, taruh kata jilbab Bergo gitu ya, coba kita lihat jilbab Bergo rata-rata harga berapa sih ya? Kayak apa jilbab Bergo? Ini jilbab Bergo Mariam, seperti ini gambarnya. Kalau jilbab Bergo seperti itu gambarnya. Berapakah harga Bergo ya? Coba kita lihat rata-rata mereka jual berapa, karena saya kurang paham. Rata-rata dia jual 40.000, 50.000-an ya, jilbabnya aja ya, kira-kira 50.000, 40.000. Ini macam-macam harganya nih, ada yang 15.000. Nah, oke, misalkan rata-rata harganya kita cari 40.000 ya misalnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita analisa potensi marketnya. Lihat ya, jilbab Bergo ini kan 22.200 pencarian per bulan ya, 22.200 pencarian per bulan. Berarti kalau dibagi 30 hari, berarti pencarian sehari itu 740 pencarian per hari. Kalau ada orang mau beli 740 lembar sehari, kita dapat 10%-nya aja. Kita berhasil menjual 10%-nya aja. Berarti kita akan menjual 74 lembar per hari. 74 lembar per hari, kita lihat harga Bergo di market itu sekitar 40-an ribuan, 40.000 macam-macam sih harganya, 33.000. Taruh kata harga yang kita patok misalnya 30.000 lah. Jadi kita bisa berhasil menjual tuh 74 piece per hari dikali 30.000. Dapatlah omset 2.220.000 per hari teman-teman. Nah, kalau kita mau ambil untung berapa dari sini? Dari ambil sini misalnya 10% lah ya. Kalau jilbab kita ambil untung 10%. Dikali 10%-nya, kita akan dapat uang 222.000 per hari teman-teman. Ini kan per hari teman-teman. Nah, kalau sebulan berapa omset kita bersih? 30 hari 6.660. Kan lumayan teman-teman. Kita kalau analisa kata kunci hanya dari Bergo aja kita bisa omset 6 jutaan per bulan kan gitu. Kita belum jual yang lain tuh. Padahal kata kunci di sini kan nggak cuma itu. Ada jilbab instan, ada kerudung pasmina, ada kerudung rabbani gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau lihat dari kata kunci ini juga bisa teman-teman aplikasikan di tempat teman-teman sendiri, misalnya jual sepatu atau jual tas atau berjual apalah yang lebih tepat, gunakan cara-cara analisa yang seperti saya tadi lakukan. Kalau kita lihat ini ada kata kunci, telah kita analisa ini kata kunci di bisnis lain ini, kata kunci berikutnya yang akan kita analisa atau kita bisa sebut juga kata kunci pendukung. Oke. Ini teman-teman. Nah, gitu ya. Tapi kita juga bisa cari kata kunci tambahan untuk khusus kata kunci jilbab Bergo. Ya, kita akan cari. Ini kan jilbab Bergo nih, kita udah fokus tadi, kita akan cari kata kunci pendukungnya, kata kunci tersier untuk pelengkap di dalam
artikel kita. Ya. Di mana nyarinya? Tools yang biasa saya gunakan itu namanya keyword sheeter, teman-teman. Keyword sheeter. Keywordshieter.com ya. Di keywordshieter.com ini kita akan mencari kata kunci yang terkait dengan kata kunci utama, yaitu jilbab bergo. Sekarang kita copy, kita masuk ke keyword sheeter, kita masukkan kata kuncinya. Nah, kita akan mencari kata kunci yang berkaitan. Tuh teman-teman, tuh muncul semuanya kata kunci yang akan kita ambil. Biarkan dia bekerja dulu sampai bisa maksimal, sampai dia agak bergerak pelan gitu ya. Berarti dia mungkin sudah mengambil banyak kata kuncinya. Nah, ini sampai ke sini sudah agak banyak yang lain-lain ini teman-teman. Jadi kita stop aja, stop job. Oke, kita ambil yang dari atas ya, jilbab bergo nih yang paling terkenal. Ini ada jilbab bergo ini. Kita ambil ini, kita ambil yang ada kaitannya ya teman-teman, yang tidak berhubungan tidak usah diambil. Kita copy, kan tersier tadi nih yang di sini. Nah, ditambahkan di sini teman-teman. Inilah kata kunci tersier yang nanti akan mendukung artikel yang akan kita buat ya. Jilbab bergo Maryam, jilbab bergo kriwil, Maryam jumbo, remaja, Maryam panjang, jumbo, nah, gitu ya. Nah, tapi untuk kata kunci khusus, kata kunci jilbab bergo, kita coba cari hasilnya. Khusus jilbab bergo. Jilbab bergo, kita ambil kata kunci itu untuk kita simpan. Oke, jilbab bergo, dapatkan hasil. Nih, muncullah jilbab bergo dan yang terkait ya, jilbab bergo Maryam, jilbab bergo kekinian dan lain-lain ini. Kita download kata kuncinya. Kita klik yang CSV. Dia menyiapkan laporannya, mendownload. Nah, di sini kita buka ya, show in folder. Biasanya ini saya kasih nama, saya ganti namanya supaya mudah. Keyword jilbab bergo. Oke, saya kasih kode biasanya 1. Oke, kita lihat cara menganalisanya di Excel teman-teman. Apa yang akan kita jual? Lihat, ini semuanya sudah lengkap ya teman-teman ya. Ini diklik. Ini biasanya, ini kan dalam rupiah ya. Ini supaya mudah. Ini biasanya saya kasih koma gitu teman-teman, supaya mudah lihatnya ya. Nah, ini terlihat semuanya nih, kompetisinya angkanya ada. Itu menjadi ranking berapa rupiah gitu teman-teman. Index value-nya ini. Ini pencarian per bulan. Dikit ya. Nah teman-teman, kalau udah sampai di titik ini, kita select dia semuanya, kemudian kita urutkan teman-teman. Urutnya itu di sini nih, di sort nih, sort and filter. Kita sort ya, custom sort nih, cari yang di C ini kan kita cari average bulanan kan di kolom C itu nih, cari dari besar ke kecil gitu ya. Nah, di sini terurut sudah teman-teman. Ternyata yang dicari orang itu yang akan kita jual tuh ada jilbab bergo Maryam, kerudung bergo kekinian, jilbab bergo kriwil, kerudung tali instan. Kita cari 10 terbaik ya. Kerudung bergo terbaru 2, 4, 6. Zoya bergo instan. Kerudung Al-Azhar juga orang ada, cari kerudung Al-Azhar juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birgab bergo syar'i.
Kalau nggak mau kerudung Al-Azhar juga nggak apa-apa, karena kita mau fokus di bergok gitu kan nih, bigger bergok jumbo. Ini akan kita jual, ini akan jadi fokus keyword kita teman-teman. Ini kita ambil, kita copy ya, kita masukkan ke teks. Nah, ini kita ambil untuk kita analisa khusus ini, copy di tools tadi. Yes, alat perencanaan keyword planner, masukkan ke sini. Nah, sudah 10 kata kunci, dapatkan hasil. Oke, ini yang akan kita lihat untuk kita pasang iklan atau kita bikin artikelnya atau kita SEO kan. Kata kunci utama yang akan kita kejar di websitenya Wearing Sadara ini adalah jilbab bergo Maryam. Tuh teman-teman, karena dia anak muda kita tambahlah kerudung bergo kekinian, jilbab bergo kriwil. Coba kita lihat seperti apa jilbab bergo kriwil ini. Kita lihat di Google, saya juga belum tahu nih teman-teman, seperti apa ini kriwil maksudnya. Ini maksudnya ini kriwil teman-teman, di belakangnya ini kriwil begitu. Nih kriwil begini teman-teman. Nih ini teman-teman, laku nih teman-teman, ternyata nih laku ternyata teman-teman. Tali gitu ya, jilbab bergo tali kan, juga tadi ada jilbab bergo tali kan, jilbab bergo tali nih, kerudung instan tali, jilbab bergo tali. Nih kerudung instan tali itu teman-teman. Nah, itu kira-kira untuk analisa contoh kerudung jilbab dalam hal ini yang telah saya katakan tadi untuk analisa websitenya Wearing Sadara ini. Di sini saya kalau jadi toko Wearing Sadara ini, saya akan sarankan kepada dia untuk menjual jilbab bergo kekinian, jilbab bergo Maryam, jilbab bergo kriwil, ya gitu, atau jilbab bergo dengan kerudung instan tali gitu teman-teman. Nanti insya Allah penjualan dia akan bagus teman-teman, karena pencarian di sini aja jilbab bergo aja 22.000 kan. Tapi kalau mau detail jual khusus Maryam ini sudah ada 10.000 nih. Maryam bergo kekinian kriwil ini aja udah 10.000, lumayan teman-teman. Nah, kalau misalkan dia bisa jual setengahnya aja dari ini kan, dia omset khusus untuk jilbab bergo aja bisa bersih dia 3 jutaan kan gitu, kalau setengahnya aja dia berhasil jual. Nah, belum dia kalau jual bentuk-bentuk lain gitu, jilbab-jilbab lain gitu di dalam websitenya. Sementara ini dia nggak cuma jual di sini, nggak cuma jual jilbab bergo kan, dia ada jual yang syar'i gitu, atau jilbab yang batik begitu teman-teman, ataupun baju-baju trendy untuk anak muda gitu. Jadi omset bisa besar lah di tiap kategori. Nah gitu teman, untuk analisa yang saya contohkan di ide kata kunci yang kaitannya dengan jilbab. Misalkan teman-teman tidak menjual jilbab gitu ya, misalnya contoh yang lain kita coba cari di sepatu gitu ya. Kita ulangi prosesnya, perencanaan keyword planner, masukkan di sini misalnya secara garis besar dulu tuh sepatu, misalnya sepatu. Ini di Indonesia, bahasanya lokasi Indonesia. Secara garis besar lihat sepatu. Lihat sepatu apa yang dicari orang ini, penusarannya kita urutkan ya. Sepatu Vans ternyata banyak yang dicari teman-teman. Sepatu Vans, sepatu wanita, sepatu Converse, sepatu Kompas, tuh banyak teman-teman. Sepatu Keds. Mari kita lihat trennya. Sepatu Vans, sepatu wanita, sepatu Converse, sepatu Kompas. Ini yang nyarinya 90.000, 110.000 teman-teman, banyak. Sepatu Adidas, sepatu Keds.
sandal wanita juga bisa kita coba. Sepatu Nike, sepatu pantofel. Ini udah 9 yang dipilih, satu lagi deh. Sepatu futsal, oke lah. Kita copy, salin ya. 33.000, yang nyari 90.000, banyak sekali teman-teman. Kita masuk lagi ke trend. Google Trend. Google.co.id. Sini masukkan kata kuncinya. Wow. Tren hanya bisa 5 ternyata teman-teman. Oke. Kita di sini 5 aja lah. Sepatu Vans, sepatu wanita, sepatu Converse, 3 sepatu Kompas, 4 sepatu Adidas, sepatu Keds, sepatu pantofel juga. Saya pengen cari sepatu pantofel tadi ya. Sepatu pantofel. Oke. Kita lihat trennya. Ya 2, 4, 5. Oke, 5. Lihat teman-teman. Sepatu wanita banyak yang nyari. Ya. Tentu saja karena ini kan masih masih lebar sekali. Prospek lah. Ternyata sepatu Vans sama sepatu wanita itu banyakkan yang nyari itu sepatu wanita teman-teman daripada sepatu Vans. Jadi walaupun di pencarian ini tinggi, lihat ya, pencarian kata kunci tadi ini kan sepatu Vans ini kan banyak yang nyari nih, 110.000 nih ya kan. Ini dia nih. 110.000 nih teman-teman. Ya, 110.000 nih. Nah, sepatu wanita ada sepatu Converse di bawahnya. Tapi dari tren itu kita bisa lihat jauh sekali tren sepatu wanita ini dicari teman-teman. Jadi sebaiknya saran saya kalau kita berjualan sepatu ya kita cek trennya gitu. Saya mungkin akan lebih senang menjualan sepatu wanita daripada sepatu Vans gitu. Walaupun tinggi pencariannya ya sepatu wanita tetap prospek. Nah, sepatu pantofel juga di bawah sepatu wanita. Sepatu Converse, sepatu Kompas. Nah, jadi yang kita akan cari sekarang analisa di sepatu wanita teman-teman. Ini prospek sepatu wanita nih teman-teman. Oke, kita cari sepatu wanita. Kita copy, kita cari khusus ide kata kuncinya sepatu wanita. Kita sekarang lebih sepatu, kita masukkan sepatu wanita ya. Lebih mendalam. Sepatu wanita itu apa yang dicari orang? Kata kunci apa di sepatu wanita yang orang cari? Sepatu wanita 90.000, sandal wanita, sepatu pantofel wanita, sepatu boots wanita, sepatu sneakers wanita, sepatu kets wanita. Yuk kita ambil sandal wanita yang 45.000, pantofel wanita, sepatu boots wanita, sneakers wanita, sepatu kets wanita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 dan dipilih, kita copy ya. Salin. Kita cari di sini trends, kita cari trends ya tentang sepatu wanita. Oke, sandal wanita, sepatu pantofel wanita, sepatu boots wanita. Kita lihat trendnya teman-teman. Ini penting analisa seperti ini supaya kita tahu itu apa yang prospek, apa yang akan profit kalau kita jual gitu. Oke. Kita lihat kita akan jual apa. Tuh lihat, sandal wanita ternyata tuh laku teman-teman daripada sepatu wanita yang lain. Ternyata sandal wanita teman-teman, trennya tuh tinggi. Ya, tapi berarti kita akan menjual sandal wanita. Dan ini agak sedikit tinggi nih. Nah, terakhir ini kita bisa lihat berapa 1 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir. Kita lihat 3 bulan terakhir. Hijau nih, oke, hijau nih. Sepatu sneakers wanita, sepatu boots.
ini sepatu sneakers wanita nih sepertinya cukup baik nih. Oke, kita akan jual 3 aja teman-teman, yaitu sandal wanita, sepatu sneakers wanita, sepatu kids wanita. Oke, lebih bagus sepatu sneakers wanita sama sepatu pantofel untuk kerja gitu ya. Oke, kita akan ambil 3 kata kunci yang akan kita jual teman-teman. Sandal wanita, sepatu pantofel wanita, sepatu sneakers. Ini 3 kata kunci yang kita ambil. Oke, gitu ya. Sandal wanita. Sandal wanita itu dibeli di mana? Ternyata di Sulawesi paling banyak, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Banyak cari sandal. Kalau itu seluruhnya maksud aku kata kunci ini. Tapi kalau yang sandal wanita ini yang dicari, ini daerah yang mencarinya nih. Kuari terkait yang meningkat itu sandal teplek, sandal jepit teratas, sandal sepatu, sandal wanita terbaru, sandal jepit. Ini kata kunci yang mendukung teman-teman. Kuari terkait sepatu pantofel wanita sekolah, sepatu pantofel wanita. Itu kata yang mendukung teman-teman. Sneakers, harga sepatu sneakers wanita. Ini bagus ini. Harga sepatu sneakers wanita. Ini kata kunci teman-teman yang prospek nih, karena ada kata-kata harga itu. Harga. Nah, gitu teman-teman. Sandal wanita dan sepatu pantofel wanita. Gitu ya. Yang cari berapa tadi kita bisa cek di ide kata kuncinya. Sandal wanita yang ternyata yang cari itu 49.500 teman-teman. Sama sepatu pantofel wanita. Nah, ini lihat persaingannya juga rendah. Sepatu pantofel wanita ini 18.000, persaingan juga rendah. Coba lihat sandal wanita nih, trennya terus naik nih teman-teman. Terus naik nih grafiknya. Nah, gitu. Kita coba fokus cari tentang sandal wanita. Seperti apa yang tren di sandal wanita. Sekilas. Alat perencanaan, keyword planner. Kita masukkan sandal wanita. Kata kuncinya jangan sampai salah tulisannya teman-teman. Sandal wanita apa sandal tadi? Sandal wanita, sandal wanita. Biar nggak keliru teman-teman. Beda satu huruf, beda hasil teman-teman. Sandal sama sandal, beda A dengan E. Ini sandal wanita pakai A, berarti sandal wanita teman-teman. 9.500. Sepatu sandal wanita terbaru. Ini kata kuncinya teman-teman. Sandal wanita, sepatu sandal wanita. Ini yang dicarinya nih 49.500, banyak teman-teman. Sandal wanita terbaru, ini juga bagus, ini kata kunci sandal wanita terbaru. Sandal model sandal wanita dan harganya, coba kita urutkan dulu. Sandal bening nih kata kunci baru nih teman-teman. Sandal wanita, sandal bening, sandal jepit wanita, sandal slop wanita, sandal slop. Nah, ini kita simpan dulu, download dulu, masukin komputer biasanya. Sandal ternyata pakai A sandal teman-teman. Ini udah jadi nih, ini udah jadi. Kita showin folder. Ini kita ganti dulu namanya, keyword sandal wanita. Oke, kita lihat tuh teman-teman, ini sandal wanita ya, ini kata kuncinya sandal wanita.
Ini pencarian per bulannya, kita kasih koma biar mudah lihatnya. Sandal wanita nih yang nyarinya 49.500. Nah, kita urutkan teman-teman, kita seleksi semua, kita sortir filternya, sortir custom ya, custom sortir. Kita masukkan yang C ya, kolom C dari terbesar ke kecil. Di sini kompetisinya juga terbaca. Ternyata sandal wanita dan sandal bening, ini sandal wanita, sandal bening, sepatu sandal wanita. Kata kunci sandal wanita terbaru, sandal jepit, sandal selop. Ini kata kunci utama teman-teman. Sekarang potensi marketnya, misalkan kita berhasil menjual sepatu sandal wanita ini ya, 49.500. Oke, potensi marketnya untuk sandal wanita itu ada 49.500. Ya kalau misalkan bagi 30 hari berarti satu hari 1.650 orang cari, ya kita dapat 10% nya lah, kita dapat 10% nya aja, berarti kita berhasil menjual 165 lembar sandal wanita, 165 piece sandal wanita. Ya kalau misalkan sehari itu kita berhasil teman-teman. Misalkan kita lihat sandal wanita berapa harganya kan gitu ya. Coba kita lihat sandal wanita kayak apa ya. Sandal wanita. Sandal wanita. Ini gambar-gambar sandal wanita. Kalau kita lihat harga berapa rata-rata sandal. Macam-macam lah, harga 50 ribuan, 40 ribu, ada yang 36 ribu, ada yang 22 ribu. Oke lah, rata-rata kita ambil harga, ada yang 36, macam-macam ya. Sandal ya mungkin rata-rata kita ambil harga yang rendah lah, kata 50 ribu misalnya sandal. 155 pieces ya, kalau dihargai 50 ribu, omset itu adalah 8.250 per hari. Kalau kita mau ambil untung 10% nya kan dari sandal itu, berarti kita akan dapat uang satu hari 825.000 ya. Taruh kata misalkan setengahnya dari itulah, sehari kita dapat 4 dibagi 2 ya, misalnya setengah dari itulah, misalnya satu hari kita dapat 400 ribuan teman-teman. Kalau kali 30 hari ya lumayan ya, dapat 12 juta dari berjualan sandal wanita aja. Kalau kita ranking 1 di Google kan enak tuh. Nah caranya kalau misalkan mau cepat ya pasang iklan kan gitu, karena memang Google ini memang mengarahkan kita untuk memasang iklan kan gitu teman-teman. Kalau lihat sandal wanita, contoh ini sandal wanita, ini kan harga iklannya juga nggak mahal gitu, cuma 445.000 rupiah sampai 2.000. Kalau kata kita ambil nilai tengahnya dari 500 ke 1.500 kan ya, 2.500 kan 1.500. Ya udah pasang iklan aja teman-teman, lihat. Misalkan alokasikan keuntungan kita kan satu bulan 12 juta nih, ya kita pasang iklan 1/4-nya lah ya, atau kita pasang iklan setengahnya gitu. Kita pasang iklan tuh kita pasang iklan bagi 2-nya dah. Sorry nih, bagi 2 ya. Ya lumayan, masih untung 6 juta sebulan kan dari sandal aja, karena setengahnya kita pasang iklan kan gitu. Gitu teman-teman, dibudgetkan gitu, budgetkannya setengah, 6 juta kita pasang iklan dapat 6 juta rupiah kan enak ya. Nah gitu teman-teman, kira-kira detailnya pemasang iklan nanti akan saya buat videonya, tetapi video yang tentang pemasangan iklan juga saya udah bikin tutorialnya sebelumnya, nanti bisa dilihat di tutorial saya sebelum ini. Nah gitu teman-teman, mungkin analisa kata kunci demikianlah caranya. Bisa pakai alat-alat yang lain juga, misalnya teman-teman bisa pakai
KW Finder gitu ya misalnya. Nah di sini juga bisa teman-teman, KW Finder ini banyak alat bisa dipakai ya. Bisa ketikkan di sini, misalnya tadi jilbab ya, jilbab bergo ya. Nih. Kalau teman-teman nggak mau pakai kalau belum masukkan uang di Google Ads gitu ya, misalkan belum masukkan uang 200.000 tadi ya, masih nggak analisanya nggak detail begini, masih angkanya 1K sampai 10K gitu ya, nggak detail kayak gini, belum masukkan uang ke Google, berarti belum muncul ini angka sebenarnya pakai yang gratisan lain ya. Ini misalnya nih KW Finders, ini contohnya find keyword. Nah gini, kalau ini teman-teman harus daftar dulu. Nah, kemudian dia akan kasih kita trial gitu. Nah selain ini juga bisa lah pakai yang lain lah. Keyword tuh coba. Keyword tools. Nah, bisa lihat SMrush nih. Bisa juga di sini keywordtools.io. Nah ini kita kan cari di Google tadi ya, bisa di sini jilbab bergo tadi ya, masukkan di sini ke bahasa Indonesia ini teman-teman ya. Bisa cari untuk Google juga di sini yang keyword tool ini, bisa di YouTube juga, bisa Amazon, eBay, macam-macam. Tapi dalam hal ini kan kita cari yang Google tadi ya, jilbab bergo. Ini di keyword tools nih, ini hasilnya nih. Nah, ini teman-teman lihat hasilnya ditutupi sama dia. Teman-teman login aja dulu, nanti kalau udah login dia kasih masa trial seperti tadi keyword finder itu akan muncul nih search volumenya nih. Nah gitu. Tapi kalau saya sih ya saya masukkan uang ke Google karena saya juga perlu tools ini, serta saya juga masang iklan gitu teman-teman. Selain saya SEO, saya pasang iklan memang gitu. Ini kan jilbab bergo Mariam 2 layar, Mariam jumbo, ataupun tadi kalau model sepatu tadi, sandal wanita ya, sandal wanita gitu. Klik di sini di keyword tools, muncul hasilnya, tapi harus login dulu nih. Ini muncul nih sandal wanita terbaru 2020, sandal wanita kekinian. Nah, ini contoh muncul teman-teman. Nanti kalau udah login nih biasanya muncul ini. Nah gitu teman-teman. Oke. Kalau mau analisa yang lain juga bisa lah, selain keyword tools ini juga ada nih Ahrefs, tapi ini berlangganan memang, atau WordStream, banyak yang berlangganan lah teman-teman. Atau di sini tadi SMrush juga bisa ini, tapi rata-rata mereka berlangganan gitu teman-teman. WordTracker ya, bisa kasih tunjuk nih, ini Ahrefs nih juga terkenal sekali untuk tempat research ini, tapi kita harus join dulu, berbayar nih teman-teman. Tapi ini tempat belajar SEO juga yang bagus itu ya. Ini keyword stream juga bisa nih, ada free keyword toolnya nih, bisa trial gitu ya. Nanti kita dikasih juga nih, masukkan di sini misalnya untuk cari. Nah gitu. SMrush juga gitu, berlangganan gitu teman-teman. Dia juga kasih kita trial gitu, 7 hari bisa coba. WordTracker, nah ini bisa langsung masukkan di sini. Misalnya kita mau masukkan, kalau aku gitu ya, aku kan grosir mutiara ya, aku masukkan kata kunci itu per wholesale. Nah gitu, coba cari bisa nggak dia. Tuh udah muncul teman-teman, 1 bulan kata kunci yang disarankan per river wholesale 380 udah pencarian gitu teman-teman. Login aja dulu di sini WordTracker. Nah juga yang tadi itu keyword tools, sama ya tadi keyword finders itu. Ini semuanya alat-alat kata kunci penting teman-teman yang bisa gratis uji coba. Ini semuanya kalau teman-teman masih belum pernah daftar, kemudian daftar ya bisa dikasih sama dia trial gitu 7 hari gitu. Itu gratis 7 hari daftar. Kemudian kalau misal habis masanya yang perpanjang. Kalau
Kalau aku sih langsung aja aku masukkan uang ke Google Ads ini. Google Ads ini sebab di sini aku pakai juga untuk analisa kata kunci dan aku juga penting untuk memasang iklan. Nah gitu teman-teman tentang analisa kata kunci. Berikutnya nanti mungkin kita lanjutkan di pembahasan dan tutorial berikutnya. Gitu ya. Sini dari abdurrahim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.